Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Bapak narasumber, Ibu narasumber yang saya hormati, Prof. Dr. Rias Rasid, Prof. Dr. Nematullah Huda, Mas Devni Holidin, Mas Giradi Negara, dan juga Pak Gigin. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kita kali ini. Saya selaku Direktur Eksekutif Next Policy menyambut teman-teman peserta juga di sini. Terima kasih sudah hadir dan juga semoga bisa menikmati ulasan para penggagas diskusi dalam webinar kita kali ini mengenai kekosongan kepemimpinan daerah jelang Pilkada serentak tahun 2024. Ini adalah sebuah topik relevan, terkini, dan sehingga layak didiskusikan. Karena Next Policy dalam hal ini selalu berusaha untuk memantikan ide-ide terkini dan juga mendiskusikan hal-hal yang relevan dan terkait dengan bangsa dan juga kemudian kebermanfaatan buat kita semua. Terima kasih. Itu kiranya sambutan dari saya. Berikutnya saya akan kembali kepada Pak Moderator dan kemudian nanti Pak Gigin bisa langsung memimpin jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya serahkan kepada Pak Gigin, saya akan sedikit menyampaikan peraturan tata tertib dialog nasional. Yang pertama, kita menggunakan Zoom webinar sehingga hanya panelis yang bisa open mic dan open video. Kemudian bagi Bapak Ibu peserta yang ingin memberikan pertanyaan bisa melalui kolom chat, kolom Q&A, atau ingin bertanya langsung bisa nanti raise hand, nanti akan kami buka open mic dan open videonya. Terus kami juga mengharapkan agar para peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah ada di kolom chat. Untuk daftar hadir ini untuk mendapatkan sertifikat. Baik, langsung saja. Sekian dari yang saya. Langsung saja ke Bapak Gigin Praginanto untuk memulai dialog nasional ini. Terima kasih. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak karena saya telah diberi kesempatan untuk menjadi moderator sebuah webinar yang sangat serius ini yang saat ini sedang panas dibicarakan di mana-mana, yang bertema solusi kekosongan pemimpin daerah jelang Pilkada serentak 2024. Tentu saja fokusnya adalah nanti di PLT-kan semua pejabat daerah atau kepala daerah ini, dan PLT ini akan diangkat langsung oleh pemerintah pusat, yaitu Presiden Jokowi. Hal ini tentu saja tidak diterima oleh semua orang, meskipun ada yang menerima, karena adanya kekhawatiran bahwa hal ini akan menyebabkan pemusatan kekuasaan yang makin kuat, karena bisa saja pada akhirnya yang dilantik, yang diangkat menjadi PLT adalah hanya orang-orang yang pro kekuasaan, pusat kekuasaan, dan ini tentu saja bisa dimanfaatkan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok politiknya, terutama terkait dengan 2024. Dan tentu saja para pembicara dalam diskusi ini sangat memahami situasi yang akan terjadi apabila kemudian para pejabat daerah atau kepala daerah yang berakhir masa jabatannya ini akan diperpanjang sampai tahun 2024. Tentu saja saya berharap akan muncul ide-ide yang luar biasa cerdas dan sangat kritis, karena memang itu yang dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini. Dan terutama dari Profesor Dr. Nematullah Huda yang beberapa waktu lalu pernah saya expose di Radio Bravus tempat saya, karena pernah diancam rumahnya digedor-gedor karena mau menjadi pembicara sebuah webinar di UGM yang diselenggarakan oleh mahasiswa tata negara dan
tetap bersimpati kepada Profesor Nikmatul Huda dan juga kepada para penyelenggara acara tersebut, dan mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lagi untuk Amin. membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia itu sudah tidak mundur lagi. Ya, seperti hasil-hasil survei yang ada gitu. Dan untuk itu sekarang saya akan memberi kesempatan kepada Profesor Dr. Nikmatul Huda untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam kepala maupun hati tentang masalah PLT kepala daerah atau tidak. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Gigin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta dialog nasional, ini tema yang sangat aktual dan menarik, tetapi belum tentu bagi orang lain, gitu ya. Karena mungkin ada kelompok masyarakat yang lain tidak ingin mendiskusikan tema-tema ini karena menggugah harimau, katanya begitu. Jadi ini hal yang sangat sensitif, gitu ya. Saya memberi judul problematika yuridis dan politis masa jabatan dan pengisian jabatan kepala daerah. Saya melihatnya begini, kalau semuanya ditarik ke 2024 itu akan ada 271 daerah yang akan di PLT-kan nantinya, gitu kan. Dan ini mungkin nanti kajian politis itu akan lebih menarik. Kalau tata negara ini kan normatif banget, gitu ya. Tetapi pertanyaan yang menarik menurut saya, kalau ini mau ditarik ke 2024 itu dasarnya apa? Presiden harus mengeluarkan perpu itu kalau kayak gitu. Daruratnya di mana, gitu kan? Letak daruratnya sehingga harus ditarik ke 24 itu apa? Gitu. Kalau sekedar hanya dari menteri tidak cukup kewenangannya untuk mengatur itu, karena ini diatur di undang-undang kan, harusnya 23 ada ada pilkada, gitu ya, 22 ada, 23 ada. Nah kalau kemudian ditarik ke 24 itu, lantas dasarnya apa? Kemudian presiden itu nanti mungkin enggak kalau itu lewat perpu atau cukup undang-undang. Kemarin saja di tahun 2020 ketika ada COVID-19 yang kemudian dipindahkan ke ditarik mundur ke 9 Desember itu menggunakan perpu. Nah, apalagi ini kekosongan jabatan yang sebanyak itu 271 dan kegiatan pilkadanya, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, lantas apa dasar hukum pemerintah menunjuk PLT di 271? Kalau di posisi gubernur, kepangkatan apa yang bisa menjadi PLT? Untuk bupati wali kota, kepangkatan apa yang bisa menduduki jabatan itu? Dan siapa? Nah, ini yang tadi pengantar dari Pak Gigin itu menarik itu. Akan ada orang-orang yang ditempatkan oleh presiden, nggak mungkin lawan politiknya ditempatkan di situ, gitu kan? Logika sederhananya begitu. Lantas siapa ini? Nah, bagaimana kalau kemudian yang memenuhi kepangkatan untuk setingkat gubernur PLT-nya adalah militer? Nah, ini juga menjadi kekhawatiran teman-teman kalau kemudian ujung-ujungnya itu adalah akan menarik menjadi resentralisasi ini menjadi sentralisasi yang sesungguhnya. Kemudian apa yang akan ditawarkan oleh presiden kalau akan ditarik ke 2024. Nah, kekosongan itu saya tadi menarik keterangan dari pembawa acara bahwa ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai 900-an yang sudah mendaftar. Saya lihat di sana ada Provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung berikutnya, tayangan berikutnya, kemudian DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat. Ini untuk provinsinya ya, kabupaten kotanya terlalu banyak nanti saya sebutkan. Kemudian di 2023 itu ada Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Jadi memang ini harusnya memang benar topiknya adalah dialog nasional, karena ini harusnya menjadi diskusi nasional untuk ikut berkontribusi kepada pemerintah dalam hal mengambil kebijakan. Apakah tepat kalau menyeluruh seluruh daerah seperti ini kemudian di PLT-kan? Hal darurat apa sehingga harus di PLT-kan? Gitu. Nah ini nanti saya melihatnya begini, ada hal keterbatasan dari posisi PLT. Saya contohkan saja di surat Mendagri nomor 120 tahun 2021 ya. Ini kan menunjuk sekda di sini. Kalau belum dilantik setelah pilkada masih ada sengketa dan seterusnya. Ini ketika kasusnya yang kemarin gitu ya.
maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat tayangan berikutnya, mengangkat pejabat kepala daerah. Di situ satu lagi, di situ ditunjuk Sekda, gitu kan. Nah, ini Nah, di situ saya kasih tanda itu. Mungkinkah surat Menteri Dalam Negeri mencukupi sebagai landasan yuridis pengangkatan pejabat pelaksana tugas kepala daerah? Nah, apakah Sekda juga bisa nanti di tingkat provinsi juga Sekda, gitu ya? Nah, persoalan akan muncul nanti sebentar. Kemudian kalau kita lihat ketika zaman pilkada DKI ya, kemudian waktu Pak Ahok tidak mau cuti waktu itu ya. Ini juga keluar peraturan Menteri Dalam Negeri berikutnya nomor 74 tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan bagi gubernur, wakil gubernur dan seterusnya. Di sana ternyata di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini pelaksana tugas gubernur, bupati, wali kota memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kalau begitu PLT itu setingkat kepala daerah hakikatnya, karena dia bisa bertemu dengan ditetapkan bersama DPRD. Padahal PLT tidak dipilih, kepala daerah itu dipilih legitimasi langsung dari rakyat. Nah, ini nanti yang mengkhawatirkan. Dan bisa kemudian ada di sini menandatangani perda tentang APBD, perda tentang organisasi perangkat daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Jadi kalau kita belajar dari peristiwa yang terdahulu gitu ya, pernah dikeluarkan peraturan menteri yang menunjuk PLT, ternyata PLT dalam benaknya pemerintah itu bisa seperti kepala daerah karena setara dengan DPRD, padahal PLT tidak dipilih langsung oleh rakyat. Sementara yang digantikan itu adalah yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini konteks dari PLT ya. Saya nggak tahu nanti kira-kira bentuknya apa. Kalau sekedar peraturan menteri menurut saya tidak cukup, karena ini menyangkut wilayah yang sangat luas. Kemudian kira-kira kalau perpanjangan bagaimana? Gitu. Perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Kenapa harus perpanjangan masa jabatan? Satu lagi tayangannya. Karena kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat, legitimasinya langsung dari rakyat, dan dia bisa sejajar dengan DPRD karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Nah, lantas apa di sini? Mungkinkah dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah sehingga menghindari pengangkatan PLT yang cukup lama 1-2 tahunan PLT, gitu ya. Kemudian apa payung hukum PLT-nya? Ini yang nanti akan kita lihat apa yang sebenarnya yang ingin dilakukan. Siapa yang akan ditunjuk tadi, gitu ya? Apakah itu dari Sekda di masing-masing daerah atau bisa jadi mungkin dari militer, gitu. Nah, siapa yang akan ditunjuk? Legitimasi politik PLT itu seperti apa? Pengalaman tadi sudah saya tunjukkan, ternyata PLT itu bisa setara dengan mengesahkan bersama dengan DPRD, gitu ya. Ini saya katakan kedudukan PLT ketika berhadapan dengan DPRD itu setara atau tidak. Karena nanti APBD juga akan disahkan dengan perda. Kemudian kebijakan-kebijakan daerah, gitu ya. Lantas kalau terjadi ketegangan antara DPRD dengan PLT, siapa akan menyelesaikan? Nah, jangan-jangan nanti semuanya ditarik ke pusat, gitu. Kebijakan daerah dapatkah hanya ditentukan oleh PLT? Bagaimana peran fungsi DPRD dalam kondisi kekosongan kepala daerah? Itu hal-hal yang mengkhawatirkan menurut saya. Nah, berikutnya bagaimana kalau perpanjangan? Kita punya pengalaman, gitu ya, khususnya di Yogyakarta, kita punya pengalaman tayangan berikutnya. Nah, ini bahwa gubernur di DIY itu pernah sudah habis masa jabatannya di 2008, kemudian diperpanjang oleh Presiden SBY selama 3 tahun pakai Kepres. Gitu. Kepres nomor 86 tahun 2008 tentang perpanjangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. 3 tahun selesai, diperpanjang lagi 1 tahun, gitu ya, oleh Presiden, yaitu melalui Kepres nomor 55 2011, gitu. Karena kalau PLT masyarakat Jogja nggak mau, gitu. Karena kalau PLT berarti bukan sultan yang menjadi gubernur, pasti orang lain. Sementara Jogja tidak mau kalau tidak dipimpin oleh gubernur, karena itu warisan sejarahnya sudah begitu. Nah, ternyata itu bisa menekan Presiden sehingga Presiden mengeluarkan Kepres, gitu kan. Nah, ini pengalamannya. Jadi menurut saya yang lebih dekat dengan demokrasi ya menurut saya ya harus perpanjangan masa jabatan sampai 2024, karena kalaupun kepala daerah diperpanjang masa jabatannya tuh dia legitimate karena dipilih langsung oleh rakyat dibanding PLT yang tunjukkan dari pemerintah. Nah, apa yang mengkhawatirkan kalau semuanya nanti di 271 itu PLT, kita ini Undang-Undang Dasar kita itu sudah mendorong ke arah
otonomi daerah dan desentralisasi. Kalau kemudian dengan PLT itu kan berarti balik lagi ke zaman yang sebelumnya, yaitu sentralisasi, yang itu janji konstitusinya dilanggar dong kalau begitu. Kemudian setiap daerah harus punya kepastian siapa pemimpinnya di daerah itu. DPRD bermain dengan satu orang yang tidak selevel itu nanti kalau dengan PLT, karena DPRD-nya dipilih langsung, PLT-nya tidak. Nah ini meskipun ada pejabatnya, menurut saya itu mengurangi demokratisasi di daerah, hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Jadi menurut saya yang lebih demokratis ya perpanjangan masa jabatan, gitu ya. Saya lihat kalau misalnya di prosentase ditarik di 24 provinsi ini 70,5% dari keseluruhan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Ini harus jelas dasar hukumnya Presiden menarik ke 2024 ya, karena 70,5% daerah nanti akan di PLT. Hal darurat apa yang mengakibatkan ini harus diemban oleh Jakarta gitu kan? Ditentukan semuanya PLT-nya oleh Jakarta. Nah ini mungkin nanti teman-teman dari kajian politik yang bisa memberikan tambahan gitu ya, analisis. Ini pengantar saya untuk nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih Pak Gigin, saya kembalikan ke Pak Gigin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Prof apa yang Anda ungkapkan. Jadi dari seorang guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia Jogja, saya akan beralih ke UI dari Fakultas Ilmu Administrasi yang sekarang sedang bermukim di Jerman untuk belajar. Untuk mudah-mudahan berhasil dan Anda memperoleh gelar akademik yang betul-betul hebat. Ya, yaitu Bung Devni Holidin. Silakan Bung Devni. Baik, terima kasih banyak Pak Gigin. Senang sekali jumpa lagi di forum yang menyenangkan ini. Menyenangkan karena tidak hanya jumpa kawan-kawan lama, jumpa dengan para guru, dan walaupun sayang sekali Prof. Rias Rasid tidak hadir sehingga saya kehilangan kesempatan juga untuk belajar, tapi alhamdulillah senang sekali juga mendengarkan paparan Prof. Nikmah. Saya sewaktu menyampaikan ini ke kawan-kawan UMY, mereka langsung kasih salut testimoni tentang Prof. Nikmah, dan saya sangat eager sekali untuk belajar, dan alhamdulillah dan paparan saya tidak sekedar menggarami air laut gitu ya Prof ya. Karena saya masih belajar seperti yang tadi disebutkan Pak Gigin gitu, jadi saya masih belajar di sini dan mencoba untuk melihat lagi dari mungkin bidang studi yang perspektif yang berdekatan juga dengan tata negara, itu administrasi negara Ibu. Jadi ini mungkin tinjauan politik administrasi. Jadi ini apa yang menjadi satu eksaminasi saya belakangan ini, juga nanti akan bersambung dengan Bung Radi ya situ. Baik, saya akan mulai ini mencoba melihatnya dari kerangka konteks masalah, lalu kerangka konten masalah gitu ya, hingga kemudian nanti kita akan melihat bagaimana kerangka solusinya. Sebagian yang ada di sini sebenarnya sudah disampaikan Prof. Nikmah, dan mungkin ada beberapa hal tambahan dari saya sendiri. Jadi kita kalau melihat konteksnya memang kita sudah sama-sama tahu bahwa demokrasi Indonesia sudah sangat terpuruk ya. Bahkan ini termasuk terburuk bahkan dibandingkan kalau misalnya kita memasuki awal reformasi tahun 98 seperti itu. Kemudian dan ini sebenarnya bukan hal yang menjadi bukan hal yang menjadi ini saja sorotan dalam negeri, tapi juga di luar negeri kita mengenal ada beberapa istilah seperti authoritarian turn, authoritarian innovation, kemudian democratic decline dan seterusnya. Kalau kita lihat span ini, kita lihat dalam kerangka demokrasi dan governance, di sini ada kita lihat misalnya di Bertelsmann Transformation Index dari sebuah lembaga pemeringkatan governance dan demokrasi ekonomi. Mohon maaf masih yang sebelumnya. Sebetulnya kita di dalam 10 tahun terakhir ini punya pasang surut yang sangat kentara gitu ya. Di satu sisi kita punya banyak kemajuan di misalnya dalam beberapa hal pembangunan ekonomi, walaupun ya di sini Bung Fitra lebih paham lah mengenai bagaimana hubungan antara governance dengan pembangunan ekonomi. Tapi yang kita coba lihat di sini, partisipasi politik kita begitu sangat turun ya, antara 2010 yang merah itu ke 2020 misalnya, yang biru kehijauan itu ya.
Dan ini sangat memprihatinkan dari sisi partisipasi politik, kemudian juga tingkat pembangunan sosioekonomik seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah soal stabilitas institusi demokrasi. Kita bisa lihat juga cara kita mengalami penurunan juga dalam hal konsensus building. Kenapa? Karena memang belakangan ini sudah terjadi polarisasi yang sangat luar biasa dan itu tidak bisa diselesaikan dengan keserentakan pemilu tahun 2024 gitu. Karena ada masalah yang lebih mendasar, masalah kelembagaan yang memang tertanam gitu ya. Dan kalau kita bisa bilang ada semacam kegagalan dalam berdemokrasi, maka kegagalan itu bersifat by design. Kenapa? Karena terlembagakan. Baik, selanjutnya kita akan lihat juga bahwa di slide selanjutnya kita akan lihat dari World Bank misalnya, kalau kita lihat di sini ada semacam kesenjangan ya. Yang kesenjangan ini begitu kentara misalnya kalau kita lihat antara perkembangan kontrol terhadap korupsi, dan ini sebenarnya juga relevan dengan perkembangan terakhir di KPK yang sama-sama orang mengucapkan rest in peace dan segala macam. Walaupun saya tidak setuju karena KPK tidak rest in peace ya. Rest in conflict seperti itu. Karena ada sebagian penyidik yang akhirnya harus diberhentikan gara-gara tidak lolos tes wawasan kebangsaan ya, mulai dari hal-hal yang soal pertanyaan soal kesetiaan pada Pancasila hingga doa kunut dan seterusnya. Nah, ini sangat memprihatinkan. Kita lihat kesenjangan antara misalnya akuntabilitas dan juga akuntabilitas politik misalnya ketika orang memberikan voting. Prosedur demokrasi kita berjalan, pemilu jalan dan seterusnya, tapi apa yang terjadi dengan misalnya kualitas regulasi? Kualitas regulasi kita terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi misalnya kalau kita lihat kesenjangan ini, kalau kita kembalikan pada government effectiveness, efektivitas pemerintahan itu dalam 10 tahun terakhir ini memang cukup berkembang, terutama setelah pelembagaan kelembagaan dan reformasi birokrasi sejak tahun 2010 di zaman SBY, lalu kemudian menjadi pertanyaan buat kita. Jadi sebenarnya kalau reformasi ini jalan terus sementara kendali terhadap korupsi kita sebenarnya buat apa gitu, dan buat siapa sebenarnya? Ini jadi pertanyaan lanjutan. Baik, selanjutnya kita akan bahas di dalam konten masalah ya, dan sebagian konten masalah ini sudah disampaikan juga oleh Prof. Nikmah tadi. Inkonsistensi logika kebijakan dan sistem pemerintahan. Ya, jadi kita perlu lihat bahwa ada upaya untuk melakukan rekonstruksi rezim pemilu, dan ini lagi-lagi tidak terjawab melalui Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang sayangnya disingkirkan di dalam gagasan agenda Prolegnas tahun 2021, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk melakukan meritokrasi politik, melakukan reformasi sistem pemilu dan reformasi partai politik ke arah meritokrasi politik. Yang ini sebenarnya sudah banyak diulas ya, di mana kita ingin agar parpol kita tidak sekedar sebagai kendaraan politik, orang mau kutu loncat jabatan politik, koalisi dagang sapi dan segala macam. Tapi oke lah, itu sudah terjadi. Sekarang apa yang menjadi implikasi bagi jabatan pengisian jabatan di daerah? Nah, yang pertama kita perlu melihat bahwa perkembangan belakangan ini sebenarnya sudah mengarah pada rekonstruksi ke arah untuk meluruskan pemilu nasional. Ini yang positif sebenarnya. Kalau dulu kita melakukan pemilihan pemilu secara nasional itu selalu tidak hanya capres, cawapres, anggota DPR dan DPD, tetapi ada DPRD. Padahal DPRD itu bukan legislatif daerah. Dia adalah kansel. Dia seharusnya berada di dalam cabang kekuasaan eksekutif, jadi satu dengan kepala daerah di dalam terminologi pemerintahan daerah. Jadi DPRD itu seharusnya memang dari awal sudah tidak boleh dipilih langsung bersama dengan lembaga tinggi negara. Jadi dia salah rumah gitu. Tapi ini coba diluruskan kembali, dan alhamdulillah berkat upaya masyarakat sipil juga, organisasi masyarakat sipil untuk meluruskan ini. Lalu yang sedang diupayakan adalah soal penyeragaman priorisasi kepala daerah dan DPRD. Kenapa? Karena selama ini DPRD-nya dipilih tahun sekian, kepala daerahnya baru dipilih belakangan, sehingga urusan-urusan koordinasi perencanaan pembangunan daerah itu menjadi terputus atau tidak lancar ya, sehingga ada implikasi di dalam kinerja pembangunan daerah. Nah, ini coba dilakukan dengan menyelenggarakan pemilu secara serentak, dan ini sudah dilakukan beberapa kali. Terakhir kita melakukan di saat pandemi kemarin 2020. Tetapi akhirnya ini tidak begitu juga mengurangi secara signifikan
keserentakan priorisasi kepala daerah dan DPRD sehingga muncullah ide pemilu serentak 2024. Nah, masalahnya adalah ketika kita di satu sisi ingin mengkonsolidasikan pemilu daerah ke dalam pemilu nasional, bahwa bukan cuma pilkada tetapi pemilu daerah ke dalam satu rezim dengan pemilu nasional, ide ini kemudian diterjemahkan ke arah keserentakan gitu. Padahal pemilu nasional dan pemilu daerah itu tidak harus secara teknis dilaksanakan secara serentak. Itu akan sangat menyulitkan sekali. Jangankan kita melakukan di dalam satu waktu 1 tahun gitu serentak, yang terjadi misalnya kita pengalaman pemilu 2019 kita sudah menyaksikan ada berbagai masalah teknis gitu, teknis penyelenggaraan pemilu seperti itu. Nah, ini logika yang mesti kita lihat adalah pemilu daerah serentak itu tahun 2020 kemarin dipaksakan di tengah pandemi dengan alasan kita ingin menghasilkan legitimate elected officials gitu. Katanya mau mempertahankan demokrasi. Ketika disodorkan pilihan penetapan penjabat atau PJ juga nggak diindahkan gitu. Dengan alasan PJ itu tidak legitimate begitu kata aktor kebijakan kita di pusat, pemerintah pusat. Sehingga usulan perpanjangan masa jabatan KDH tidak diindahkan, usulan penetapan pejabat juga tidak diindahkan. Dengan logika seperti itu mestinya kita bisa memahami bahwa menyelenggarakan pemilu tahun 2024 sehingga mereka yang habis 2022 dan 2023 kepala daerah itu tidak bisa diperpanjang, itu adalah hal yang sebenarnya tidak konsisten. Kalau kita pakai logika pengambil kebijakan di pemerintah pusat ya, baik presiden maupun DPR, bahwa kita butuh legitimate elected officials, berarti seharusnya pilihan pengangkatan PJ untuk mengisi jabatan yang kosong tahun 2022 dan 2003 seharusnya tidak dilakukan. Jadi ini kebiasaan politik kita adalah tidak konsisten gitu ya di dalam menggunakan logika kebijakan. Baik, selanjutnya ini adalah pemilihan rezim pemerintahan daerah. Jadi kalau kita lihat tadi Prof. Nikma betul sekali, sebetulnya kita sudah mengarah ini zaman Prof. Rias Rashid ya, devolutif liberal gitu, yang lebih mirip negara federal kita daripada negara kesatuan sejak Undang-Undang tahun 22 tahun 99. Lalu mengalami arah yang lebih seimbang lagi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Undang-Undang 32 2004. Tapi kemudian ada sebagian kewenangan daerah yang dicabut dialihkan ke pemerintah pusat ya, mulai dari Minerba sampai ke urusan pendidikan urusan pendidikan menengah melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Jadi sebenarnya mengkreasi arah ke arah resentralisasi itu sangat kentara, apalagi ketika kita menemukan Undang-Undang Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Minerba, dan juga bahkan juga keberlakuan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang belum dikoreksi seperti itu. Kalau zaman Pak Harto misalnya, zaman Orde Baru, kita akan sangat menekankan efisiensi struktural. Artinya apa? Dekonsentrasi penugasan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah melalui pejabat-pejabat birokrasi itu sangat kentara gitu ya. Sementara ketika kita masuk reformasi, kita memilih model demokrasi lokal yang dimana pengisian daerah itu tidak hanya mengurus secara administratif, tetapi juga membuat regulasi sehingga ada logika butuh DPRD seperti itu. Nah ini beda dengan misalnya pemerintah DKI Jakarta, provinsi DKI Jakarta yang titik berat otonominya di tingkat provinsi, kabupaten kota itu sifatnya administratif sehingga tidak diadakan pilkada di situ. Baik, selanjutnya kita akan coba cek dari kerangka solusi normatif ya, ini mungkin sehaluan misalnya dengan apa yang disampaikan Prof. Nikmah, apakah pengangkatan PJ ini visible? Nah ini mesti kita kembalikan lagi pada rahnanya. Kenapa? Karena pejabat birokrasi ini masuk dalam terminologi jabatan pimpinan tinggi, baik Pratama maupun Madya yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 201. Nah kalau kita misalnya kita kembalikan di dalam agenda reformasi birokrasi, kita tuh sudah dalam proses ke arah yang namanya dynamic governance ya, walaupun beberapa waktu lalu saya juga bersama dengan tim dari VAUI menyampaikan banyak masukan terkait dengan grand design dan juga roadmap reformasi birokrasi nasional yang bisa jadi kita tidak bisa mencapai pemerintahan kelas dunia ini gitu ya. Tahun 2014 hingga 2019 kita mencoba melakukan performance based birokrasi dan ini punya banyak catatan. Saya sendiri punya 1-2 artikel yang mengulas hal ini. Nah, permasalahannya adalah kalau kita bicara penempatan penjabat ya, yang mereka berasal dari kalangan birokrat pastinya, itu
kita punya masalah dengan manajemen SDM ASN kita, sumber daya manusia aparatur sipil negara kita itu belum terintegrasi dan belum tuntas. Jadi integrated human resource management bagi civil servant itu belum terintegrasi, sehingga menyulitkan kita untuk melakukan mobilitas vertikal dan horizontal. Menyulitkan kita punya database untuk pengisian jabatan. Padahal ini penting sekali, yang saat ini untuk mengisi jabatan kita melakukannya dengan lelang terbuka. Nah, masalahnya adalah tahun 2016 BKN itu melakukan studi evaluasi jabatan pimpinan tinggi yang kompeten dan bisa dikembangkan itu kurang dari 40% secara nasional. Nah, saya nggak tahu, belum lihat lagi hasil studi terbaru dalam 5 tahun terakhir ini bagaimana. Tapi yang terakhir tahun 2017 saya dengan Kemenpan RB dan tim itu sempat menyampaikan juga beberapa masukan, dan itu ternyata hingga 2020 masih belum banyak perkembangan signifikan. Mungkin setelah 2020 atau 2019 sudah ada. Nah, pekerjaan rumah kita masih berupa hal-hal yang sebenarnya sangat mendasar ya, peningkatan kompetensi, kompensasi berbasis kinerja, redistribusi merata ASN dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah di tengah kekurangan tadi, mutasi JPT secara massal dari pusat ke daerah atau dari antar daerah itu akan menyebabkan disrupsi agenda meritokrasi. Jadi kita akan mengalami krisis ini. Jadi kita akan susah bicara fokus kita ke arah dynamic governance atau apapun lah ya jargon yang mau dijual di dalam reformasi birokrasi. Nah, berikutnya kita akan ketemu masalah yang tidak kalah mengerikan di slide berikutnya. Ya, nah ini hal-hal yang berkenaan, ya ini terjadi dalam 5 tahun terakhir ini, gaung ini makin menguat gitu ya. Awal tahun ini Presiden mengeluarkan Perpres nomor 7 tahun 2017 mengenai rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme, kemudian isu Taliban muncul lagi di KPK, dan kemudian ada tes wawasan kebangsaan dan lain-lain. Makanya kita sebenarnya sudah memprediksi apa yang terjadi di KPK, bahwa yang terjadi itu sebenarnya bukan soal pemberantasan radikalisme, tapi mereka yang dianggap tidak sehaluan dengan atau bahkan juga menangani kasus kakap dan ingin mengangkat kasus bla bla bla. Itu banyak spekulasi, banyak dugaan, banyak ulasan. Tapi yang jelas kooptasi politik itu menguat gitu. Dan jualannya radikalisme. Dulu ada semacam website aduan ASN. Padahal pada saat yang sama kita masih belum beres menyelesaikan rancangan undang-undang sistem pengawasan nasional. Kita masih belum beres juga mengintegrasikan antara pengawasan eksternal dan pengendalian intern di dalam birokrasi. Nah, hal-hal seperti macam ini termasuk keinginan untuk membubarkan KASN yang revisi undang-undang ASN itu terjadi saat ini gitu ya. Itu betul-betul menjadi disrupsi terhadap meritokrasi. Jadi bayangkan kalau misalnya 5 tahun lalu kita punya JPT yang cuma 30-an% itu ya, kompeten dan bisa dikembangkan, lalu ada agenda semacam ini akan menghancurkan upaya kita untuk melakukan meritokrasi politik, juga menancapkan kooptasi politik secara lebih kan model pimpinan lebih efektif dan bebas dari korupsi seperti itu. Dan otonomi profesional birokrasi akan makin krisis akibat kooptasi politik yang bukan hanya terjadi karena ada celah hukum, tetapi memang sengaja dilembagakan seperti itu. Nah, berikutnya pada slide berikutnya kita akan lihat kerangka solusi alternatif yang tadi bersinggungan juga dengan apa yang Prof. Nikmah sampaikan. Baik. Nah, jadi yang pertama kita perlu lihat, kita harus konsisten dengan logika hukum pasal 18 bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis seperti itu. Dan keputusan kita waktu itu setelah amandemen adalah dipilih secara langsung seperti itu. Sehingga benar tadi yang sama Prof. Nikmah, mereka yang diisi melalui jabatan jabatan melalui appointment atau pengangkatan oleh presiden misalnya, itu tidak bisa dianggap fully legitimate gitu ya di dalam menjalankan fungsi-fungsinya gitu. Nah, yang kedua adalah pengangkatan pejabat massal potensial ini mengerucutkan dukungan politik secara homogen. Dan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kenapa? Karena ada doktrin di dalam ASN yang betul-betul harus disingkirkan, itu doktrin kesetiaan kepada pemerintah di samping doktrin kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kenapa? Karena terminologi pemerintah itu mengerucut pada presiden dan itu menjadi landasan
kooptasi politik yang dilembagakan. Gitu. Misalnya kita bandingkan misalnya dengan ASN lain, misalnya kalau di Jerman misalnya, ASN Jerman itu tidak harus bersumpah setia kepada pemerintah, tetapi kalaupun mereka setia pada pemerintah itu karena pemerintahnya sejalan dengan konstitusi. Kenapa? Karena memang mereka disumpah untuk setia kepada konstitusi gitu. Makanya ada hak yang disebut dengan hak remonstrasi, hak membangkang ASN terhadap pejabat politik kalau pejabat politik tidak sesuai dengan konstitusi. Bahkan mereka punya hak remonstrasi membangkang terhadap atasan, yang atasan sama birokrasi, yang kalau upaya administrasi tidak bisa dipenuhi sebagai solusi, maka akan maju ke pengadilan administrasi. Nah, hak remonstrasi ini yang dijamin dalam Undang-Undang Prosedur Administrasi Jerman, Prosedur Administrasi Belanda, Prosedur Administrasi Amerika Serikat yang menjadi rujukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kita nomor 30 tahun 2014 itu hilang. Hak demonstrasi ini klausulnya hilang sewaktu penyusunan selama 11 tahun dari tahun 2003 hingga 2014. Nah, bayangkan loyalitas ini menjadi value yang sangat utama dan kita bisa membayangkanlah bahwa akan terjadi homogenisasi pilihan politik, pengkondisian politik, konstelasi politik di seluruh daerah, ratusan daerah. Dan kemudian perpanjangan jabatan kepala daerah ini kalau misalnya kita ambil alternatif perpanjangan jabatan kepala daerah akan cenderung mendiversifikasi dukungan politik dan ini lebih sehat bagi demokrasi. Ini pilihan yang tidak bisa ditawar kalau memang kita ingin melakukan konsolidasi demokrasi lebih lanjut. Baik, terakhir mungkin slide terakhir ini dari sisi aspek rezim pemerintahan daerah ya. Kalau kita melakukan penjabat secara massal, tentu saja seperti yang disampaikan Prof. Nikmah, ini akan menguatkan dekonstruksi ya. Pelimpahan kewenangan untuk mengurus dan kemudian akan mengakibatkan terjadinya resentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat. Kalau memang kita konsisten dengan demokrasi lokal, kita konsisten dengan otonomi daerah, berarti harus perpanjangan jabatan kepala daerah, tidak bisa tidak. Apakah bisa kepala daerah kemudian dipilih oleh DPRD sebagaimana di dalam undang-undang yang sama nomor 10 tahun 2016 pasal 174 misalnya? Mungkin saja kalau DPRD-nya masih ada gitu. Mungkin saja kalau DPRD-nya masih ada gitu. Dan itu masih jauh lebih baik dibandingkan kita ingin melakukan penyeragaman pimpinan kepala daerah se-Indonesia gitu ya. Ratusan daerah seperti itu. Baik, selanjutnya juga ada mungkin solusi alternatif dari sisi reformasi birokrasi ya. Nah, kalau kita bisa lihat kalau misalnya kita melakukan pengangkatan pejabat PJ secara massal ya, pekerjaan rumah kita masih ada ya, masih tidak merata dan mutasi ini akan melakukan disrupsi agenda meritokrasi. Nah, yang agenda meritokrasi maksudnya agenda bahwa birokrasi dijalankan oleh mereka yang cakap profesional dalam bidangnya seperti dan kinerjanya terukur. Nah, perpanjangan masa jabatan kepala daerah ini sekalipun tidak menjamin, saya harus katakan ini tidak menjamin pemenuhan demokrasi kita ke arah yang lebih substansial, tetapi itu masih jauh lebih baik. Di satu sisi fokus pemerintah pusat adalah pada keberlanjutan reformasi birokrasi dan di sisi lain ini ada PR yang selama 20 tahun reformasi ini belum beres, yaitu sinkronisasi data kependudukan catatan sipil kita dengan DPS, DPT yang dikelola oleh KPU. Ini yang masih belum beres gitu ya. Dan sebenarnya ada seorang kolega yang lebih senior dari saya sebelumnya di Kementerian Pan-RB dan sekarang di BKPSDM Kota Bandung ya, Bapak Adi Junjun Mustafa itu kasih ide yang sebenarnya cukup menarik. Sangat menarik kalau menurut saya. Itu masa jabatan kepala daerah berkinerja baik diperpanjang dan masa jabatan kepala daerah berkinerja kurang baik atau buruk diganti dengan PJ. Mungkin ini bisa menjadi jalan tengah dengan catatan pemerintah harus komitmen, kita harus uji bagaimana alat ukur untuk mengukur kinerja kepala daerah. Apakah menggunakan yang selama ini berlaku, misalnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? Apakah misalnya dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri? Jadi usulan ini bisa menjadi jalan tengah. Tentunya dengan sejumlah catatan kita harus komitmen dan menguji alat ukurnya, alat ukur kinerja kepala daerah. Kenapa? Karena kalau kita pakai misalnya batu ujian atau mekanisme pengujian kinerja, penilaian kinerja kepala daerah yang selama ini berjalan ya, itu rumahnya ada di masing-masing kementerian, yang masing-masing kementerian itu punya ranah sendiri-sendiri dan masih terjebak pada ego sektoral. Jadi ini sebenarnya bukan ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan untuk merealisasikan ide yang jalan tengah ini gitu ya. Baik, selanjutnya
sepertinya sudah oke. Yang tadi sebelumnya presiden dan solusi lanjutan gitu ya. Tadi Prof. Nikma sudah jelaskan soal perpanjang masa jabatan dan ini bukan hal yang aneh baru gitu ya. Dan kalau seperti ini bisa menjadi jurisprudensi ya Prof ya kira-kira ya. Baik. Dan kalau misalnya kita lihat ini baik Menpan maupun BKN selalu menggunakan terminologi administrasi kepegawaian penjabat itu juga ternyata bisa mencakup wakil kepala daerah aktif di samping JPT walaupun ini tidak terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi presiden bisa menerbitkan Perpu gitu ya. Dan juga bisa melakukan usulan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana usulan Profesor Joher Mansa Johan yang pernah menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah tahun 2010-2011 dan pernah juga menjadi penjabat gubernur di Kepri ya Kepulauan Riau. Nah khusus pasal 2001 itu kayaknya itu bukan suatu hal yang berat seharusnya. Lalu setelah itu presiden bisa mengeluarkan keputusan presiden perpanjangan masa jabatan. Ini jauh lebih sederhana, jauh lebih daripada pekerjaan rumah yang kalau misalnya presiden harus tempuh ketika ingin melakukan pengangkatan penjabat. Saya pikir itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih banyak dalam waktu 20 menit sudah diberikan waktu paparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Gigin. Ya, oke. Menarik sekali Bung Devni. Dan apa yang Anda ungkapkan ini juga sekarang ini menjadi topik di berbagai seminar diskusi baik yang formal ataupun informal. Dan mengingat waktu juga makin mepet nih, saya akan langsung ke Bung Grady Nanggara, peneliti dari Next Policy. Silakan Bung Grady. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Prof. Nikma, Mas Devni. Saya banyak mengambil ilmu sekali malam hari ini. Kalau tadi Mas Devni bilang menggarami lautan, justru saya yang lebih khawatir ya menggarami lautan. Mudah-mudahan saya tidak banyak bertumpang tindih lah dan bisa memberikan tambahan perspektif ya di dalam diskusi kita kali ini. Dan memang hari ini saya juga nggak akan banyak yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan 2 slide dan materi ini saya secara spesifik memberikan judul pada konteks politik lokal gitu ya, karena sebetulnya kan pembahasan kita ini kan adalah politik lokal gitu ya. Mungkin lanjut silakan. Oke, jadi saya sepakat ya dengan Mas Devni ini ada semacam inkonsistensi logik dari kebijakan ya. Kalau kita berangkat dari Pilkada 2020 kemarin ketika grassroots itu banyak yang menuntut untuk diundur pelaksanaan Pilkada dengan alasan yang sebetulnya sangat bisa diterima ya, masalah adanya pandemi. Tapi kemudian yang jadi persoalan adalah justru dengan alasan ingin menjaga konstitusi, menjaga hak rakyat, kemudian Pilkada itu tetap dilaksanakan walaupun tadi dalam keadaan pandemi. Tapi persoalannya kenapa dengan logika yang sama itu tidak bisa digunakan untuk pelaksanaan di Pilkada berikutnya. Itu masalah yang menurut saya ya tanpa kita perlu analisis dalam aja itu udah kelihatan sebetulnya inkonsistensi itu. Yang kedua adalah buat saya persoalan yang paling penting ini Pilkada 2024 ini akan bertuburkan dengan problem teknis. Kenapa? Karena harusnya kita bisa belajar dari pemilu 2019 bagaimana persoalan-persoalan teknis di lapangan yang terjadi. Mulai dari beban yang sangat besar di ranah penyelenggara pemilu gitu kan, bukan hanya di KPPS-nya aja yang memungut suara di lapangan, tapi yang jadi PPL, PPK di tingkat kelurahan, kecamatan itu kan luar biasa energi yang digunakan. Bahkan kita dengan kemarin 5 surat suara aja itu udah kewalahannya minta ampun secara teknis. Sekarang gimana kalau ternyata di 2024 serentak April pemilu Pilpres dan kemudian di bulan berikutnya itu udah ada pilkada, itu saya nggak kebayang bagaimana rumitnya penyelenggara pemilu kita gitu kan. Belum lagi kalau misalnya di pemilu 2024 itu 2 putaran, nggak ada calon yang meraih mayoritas suara gitu kan. Itu kan jadi problem lagi tuh, harus bikin menyelenggarakan lagi di putaran kedua. Itu secara teknis itu sangat tidak terbayang dan dari kemarin saya mencoba untuk mencari jawabannya, memang di berita-berita sepertinya belum ada jawaban yang cukup memuaskan gitu untuk persoalan ini. Tapi memang saya secara secara umum saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan Prof. Nikmah dan Mas Devni. Memang kalau kita perhatikan persoalan ketika ada kekosongan kepemimpinan daerah yang memang menjadi tema kita itu akibat pilkada yang ditunda itu ada efek
terhadap agenda demokrasi di Indonesia. Kita harus ingat bahwa demokrasi kita itu baru 2 dekade gitu ya, dari tahun 98 demokratisasi dimulai, 99 itu udah mulai ada undang-undang partai politik, sampai sekarang kita baru masuk ke dekade yang kedua, dan konsolidasi demokrasi kita tuh belum selesai gitu loh. Kita masih perlu banyak trial and error untuk mana sih kira-kira yang paling cocok untuk sesuai dengan demokrasi kita gitu. Karena kalau kita ngomongin demokrasi kan kita perbandingan negara mungkin akan berbeda dari segi kulturnya gitu kan. Dan kita sedang mencari nih mana yang kira-kira paling cocok untuk demokrasi khasnya Indonesia. Tapi yang jadi persoalan adalah justru tren yang kebelakangan ini yang tadi sudah disampaikan Mas Dev nih, bahkan sebenarnya rilis BPS terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang turun itu juga kan jadi indikasi serius sebetulnya ada apa sebenarnya dengan demokrasi kita yang sedang kita perjuangkan sama-sama ini gitu loh. Nah ini ketika ada kekosongan jabatan nih, ini akan efeknya akan sangat besar gitu terhadap agenda demokrasi kita. Karena memang kalau kita perhatikan kan sebenarnya sejak 2005 itu kita udah mulai tuh di lokal itu direct election ya kan, memilih secara langsung di mana masyarakat itu bisa memilih lewat kotak suara kepala daerahnya. Itu kan sebetulnya itu juga salah satu bentuk dari demokrasi lokal gitu, agenda untuk memperkuat demokrasi lokal. Saya ingat sekali dulu ada sempat RUU Pilkada yang akhirnya ditolak masyarakat, itu kan juga sebenarnya ingin mengembalikan tuh, sempat ada tuh, ingin mengembalikan pemilihan itu bukan lagi langsung oleh masyarakat, tapi lewat DPRD, balik lagi gitu kan, dengan alasan untuk mengurangi cost. Nah itu udah mendapatkan penolakan dan nggak jadi kan, tapi sekarang kok ada pola-pola yang saya pikir ini agak mengkhawatirkan juga gitu kan. Jadi ini khawatirnya malah jadi kita backstage gitu untuk demokrasi lokal terutama. Nah memang kepala daerah yang dipilih melalui direct election itu memang dibatasi gitu ya masa jabatannya, yang memang idealnya ketika masa jabatannya itu habis dia harus dipilih lagi secara demokratis gitu ya. Catatannya adalah dipilih secara demokratis. Jadi kalau ketika saya sepakat lagi gitu ya dengan Prof. Nikmah, ini sebenarnya pilihan ini nggak enak gitu ya, mau diperpanjang kepala daerah itu juga nggak enak karena harusnya itu kan hak semua orang sebenarnya untuk bisa ikut kontestasi untuk jadi kepala daerah itu semua hak semua orang gitu. Kita juga punya hak gitu untuk mencalonkan diri sebetulnya. Tapi kan ketika ada diperpanjang kayak gini, ada kekosongan, ini kan jadi problem juga. Makanya kalau ketika ditanya mana yang paling mungkin ya ketika di tengah-tengah dilema seperti ini, apakah memperpanjang masa jabatan kepala daerah atau kita mengangkat pejabat, ya memang pilihan yang lebih dekat dengan demokrasi ya. Kita katakan lebih dekat demokrasi karena ini tidak ada pilihan yang betul-betul demokratis sebetulnya. Adalah ya kita harus memperpanjang kepala daerah karena kepala daerah itu adalah sudah dipilih oleh masyarakat secara langsung. Dia legitimate secara politik, dia punya power yang lebih absah dibandingkan dengan kalau kita mengangkat pejabat atau PLT atau PJS atau dalam bahasa-bahasa lainnya gitu yang sering kita sebut. Apalagi tadi Mas Dev nih udah menyebutkan kan ada problem di birokrasi kita yang incompetence. Itu saya nggak kebayang tuh kalau udah program pembangunan daerah yang lagi berjalan tiba-tiba digantikan. Yang saya melihat sebenarnya seringnya tuh setiap pergantian kepala daerah itu ada program-program yang nggak berlanjut. Itu gimana tuh nasibnya tuh? Itu kan jadi problem juga sebetulnya. Nah ini lanjut ya. Slide berikutnya. Nah ini saya cuma 2 slide ya. Cuman nih yang saya sampaikan ini yang kedua ini berkaitan dengan ini ya pendekatan bagaimana kita melihat politik lokal di dalam konteks masalah ini. Yang pertama adalah memang kita perlu melihat demokrasi gitu ya yang sedang kita usahakan, sedang kita perjuangkan untuk arah demokratisasi itu kita harus melihat bukan hanya dari sisi prosedur gitu ya, tapi bagaimana demokrasi ini juga secara substantif itu juga bisa baik. Apalagi tadi indikasinya sudah ada penurunan partisipasi politik ya di Indonesia. Ini juga jadi indikasi yang cukup buruk. Apalagi sekarang kan hak bersuara masyarakat ini juga jadi persoalan gitu ya. Orang mau menyuarakan secara di media sosial yang sebetulnya udah jadi ranah yang kita mudah untuk menyampaikan opini kan sekarang selalu kena undang-undang ITE gitu kan. Apa-apa dilaporin ke polisi, itu kan mengkhawatirkan sekali gitu sehingga orang mungkin akan susah untuk mau bersuara gitu kan, bahkan di level lokal untuk mengkritik
pemerintahannya juga udah sangat susah sekali sekarang rasanya. Jadi buat saya isu yang pertama yang harus kita address gitu ya, itu adalah bagaimana demokrasi yang prosedural, yang tidak hanya dilaksanakan lewat pemilu yang memang sudah kita rutin kita lakukan, itu juga bisa berayun ke secara substansial. Masyarakat itu punya legitimate juga gitu loh untuk menyampaikan aspirasi mereka, berpartisipasi juga. Isu yang kedua buat saya, kalau dalam bahasa ilmu politik ini masalah representasi gitu ya, representasi politik. Jadi sebenarnya seberapa representatif sih kepala daerah, andai kalau misalnya tadi sudah diperpanjang atau misalnya angkat pejabat, itu seberapa representatif, itu masalah juga tuh. Bahkan tadi yang saya katakan, kalaupun diperpanjang, itu masih representatif nggak? Karena kotak pemilihan kita di kotak suara itu kan hanya untuk masa jabatan tertentu gitu kan. Jadi kalau udah ada campur tangan dari pihak lain, bagaimana pusat itu sudah masuk, itu udah gejala resentralisasinya juga udah sangat kerasa sekali dari situ. Jadi masalahnya representasi apa enggak gitu ya, kepentingan kita itu masuk nggak di situ yang kita inginkan sebagai, karena ingat ya, demokrasi ini kan by people gitu ya, orang-orang kita gitu sebagai people itu punya power sebetulnya. Jadi ketika kita memilih pejabat ya, memilih orang gitu di dalam kotak suara, sebetulnya kan kita hanya mendelegasikan kekuasaan kita kepada mereka gitu kan, konsepnya kan seperti itu. Jadi bukan artinya lepas tangan gitu ya, artinya dia berkuasa penuh sehingga dia bisa abuse, kan nggak bisa gitu juga. Lalu di mana kalau misalnya ketika ada kekosongan seperti ini di mana gitu loh, demokrasi lokalnya gitu, di mana representasinya, itu yang sulit sebenarnya untuk kita bayangkan. Yang ketiga adalah, buat saya isunya itu adalah kita ini masih kuat dalam konteks politik patron klien ya, patronase, klientelisme. Ini kalau kita baca beberapa tulisan, misalnya tulisan Profesor Edward Aspinall gitu ya, pernah studi di Indonesia, memperhatikan bagaimana pilkada-pilkada di seluruh daerah terjadi. Ini tren yang muncul gitu ya, patron klien, di mana kecenderungannya adalah mempatron gitu ya, di mana orang-orang yang punya posisi kekuasaan itu kemudian membagi-bagikan keuntungan yang tidak hanya ekonomi aja sebetulnya, tapi bisa juga posisi-posisi jabatan tertentu. Kalau kita lihat kan sebetulnya udah hal yang umum, pilih itu akan menunjuk orang-orang yang memang loyal kepada dia sebelumnya untuk menempati posisi-posisi penting di bawah kepemimpinannya. Saya khawatir sebenarnya ini tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Nikmah gitu ya, kalau misalnya ini ini ditunjuk, ini seberapa bisa kita jamin gitu ya, kalau kita mau angkat pejabat ini seberapa bisa jamin betul-betul bebas dari kepentingan politik yang nggak mungkin, itu udah sangat-sangat tidak mungkin untuk kita bayangkan itu bisa terjadi gitu loh. Jadi ini masih menjadi persoalan gitu ya, politik patron klien kita gitu, bagaimana kekuasaan itu selalu melayani klien mereka gitu, loyal kepada mereka. Jadi problem yang ketiga ya. Dan yang keempat ini, buat saya ini, demokrasi kita itu mahal, itu iya memang gitu ya. Demokrasi kita mahal. Bukan hanya bagi penyelenggara aja ya kan. Penyelenggara itu, bagi pemerintah itu kan pemilu itu sangat mahal sekali. Tapi buat partai politik terutama sebagai kendaraan yang sah gitu ya, sebagai pilar demokrasi kita, demokrasi itu juga mahal buat mereka gitu kan. Karena apa? Karena mahalnya demokrasi ini ada kecenderungan illicit funding ya. Kecenderungan di mana ngambil pembiayaan yang gelap. Gelap itu dalam arti mungkin tidak melulu kena korupsi secara hukum gitu ya, tapi pendanaan yang sebetulnya itu non demokratis gitu loh. Gitu kayak misalnya jual beli pasal misalnya, kayak di Amerika Serikat itu udah sampai disebut checkbook demokrasi tuh, di mana senator yang kepilih itu biasanya disokong dana oleh kepentingan kapital gitu kan, kepentingan perusahaan besar, dengan harapan kemudian ketika dia kepilih itu dia bisa nitip pasal gitu loh. Ini mungkin aja terjadi gitu ya di Indonesia, karena ini studinya kalau saya mau paparkan ini ada banyak sekali sebenarnya studi-studi terkait dengan funding politics di Indonesia. Tapi ini tuh bahkan nggak jadi prioritas gitu. Makanya membuat saya harusnya kalau kita memang betul-betul mau serius ya, negara kita benar-benar mau serius memperkuat demokrasi, itu yang harusnya direformasi itu pertama kali itu adalah partainya gitu loh. Saya sepakat dengan Mas Dev nih, partai dulu. Undang-undang partai politik itu harusnya mulai direformasi, itu diganti dengan diperbaiki gitu ya, karena terutama dalam hal konteks funding
partainya itu kan banyak yang celah tuh. Kalau misalnya sumbangan perorangan misalnya maksimal 1 M untuk 1 orang, itu kita nggak tahu ternyata ada pendanaan-pendanaan yang informal yang masuk yang itu sebenarnya nggak tercatat, dan itu nggak ada tuh yang mengontrol itu. Jadi buat saya ini juga jadi isu ya, walaupun memang nggak korelate dengan tema ini, tapi buat saya ini harusnya ini bisa jadi prioritas juga sebetulnya yang diusulkan kalau memang serius untuk memperbaiki agenda demokrasi. Tapi ya sulit juga ya, karena kan yang membuat undang-undang juga tidak jauh dari partai politik, sehingga pasti ada kepentingan politik masing-masing di sana. Mungkin itu sekian, saya kembalikan lagi ke Pak Gigin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Grady, itu sangat menarik, sangat tajam. Dan memang kalau kita berbicara mengenai representasi seorang kepala daerah, itu memang patut untuk disimak lebih serius, terutama ini terkait dengan berkembangnya politik dinasti. Dan kemudian juga ada, kalau berdasarkan pengamatan saya itu ada juga politik kelompok orang kaya, dalam arti hanya orang-orang kaya tertentu saja di daerah-daerah itu yang bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan terpilih. Kalau Anda miskin, Anda jangan berharap. Kalau Anda miskin, Anda harus berkonspirasi dengan orang-orang kaya setempat. Nah, saya kira ini satu hal yang menyedihkan bagi kita, karena seolah-olah politik itu betul-betul milik elit. Dan untuk itu, ini di sini sudah ada 9 Q&A. Atau mungkin Profesor Nikmat mau mengungkapkan lagi sesuatu terkait dengan diskusi kita yang makin menarik ini, karena banyak persoalan-persoalan politik yang harus kita hadapi dan tidak mungkin bisa kita selesaikan, karena ya politik sekarang ini betul-betul menjadi panglima dan dikuasai oleh kelompok-kelompok orang tertentu yang sangat kaya raya dan berkuasa di atas sana. Silakan Profesor Nikmat. Baik, terima kasih Pak Gigin. Jadi sedikit lagi, kebetulan di tahun 2022 dan 2023 itu KPU dan Bawaslu akan berakhir masa jabatannya. Itu di April 2022. Sebagian besar Bawaslu provinsi juga akan berakhir di 2022. Juga sebagian besar KPU provinsi berakhir di 2023. Jadi ini kan semua agenda itu akan bertumpuk gitu ya. Program yang harus segera diselesaikan itu banyak sekali gitu. Pengalaman 2020 kemarin pilkada itu yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi kan 131 kalau nggak salah ya. Kemudian yang dikabulkan 19. Dan nanti kalau bertumpuk di situ Pilpres, Pileg, terus kemudian pilkada, itu energi di Mahkamah Konstitusi kan tidak sebanyak yang dimiliki, karena hanya 9 orang dan batas waktunya hanya 45 hari. Jadi ini kesannya pemerintah mungkin perlu lebih lebih bijak lah gitu ya. Jangan kemudian menumpukkan pekerjaan itu dimasukkan ke keranjang sampah ke MK gitu. MK juga harus ada penghormatan terhadap lembaga itu. Kan orang semuanya sekarang kan, apalagi MK dalam penyelesaian sengketa pilkada kemarin itu kan sedikit mengesampingkan pasal 158. Jadi TSM sekarang dihidupkan lagi di MK gitu. Terstruktur, sistematis dan masif itu sekarang dihidupkan lagi di MK. Nah, kalau model penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi seperti itu, kita bisa bayangkan Pilpres bagaimana, Pilegnya bagaimana, ditambah pilkada. Dan kita juga punya pengalaman yang buruk ketika pemilu 2019 di masa pandemi gitu ya. Menjelang ya waktu itu kita mengadakan pemilu yang diserentakkan itu berapa korban, di 600 lebih kan gitu. 900 lebih. 900 lebih gitu. Jadi ada energi yang harusnya kita mengukur dari kemanusiaan lah gitu ya. Apakah mereka mampu? Dan kayak kemarin 2020 kan kemudian penyelenggaranya dibatasi usia di bawah 50. Jadi penyelenggaranya itu orang-orang baru Pak gitu. Yang di pilkada kemarin itu. Anda bisa cek, hampir setiap hari DKPP menyelenggarakan sidang etik terhadap penyelenggara pemilu. Saya kebetulan TPD di DKPP, itu setiap hari itu membaca
laporan bahwa hari ini yang disidangkan di Kabupaten A, Kabupaten B tentang pelanggaran etik dari si penyelenggara pemilu. Nah, kalau besok di 2024 kemudian digabungkan, itu sampai kapan DKPP itu akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran etika si penyelenggara pemilu, gitu ya. Dan juga ini saya melihatnya sebenarnya saya ingin tahu gitu ya, argumentasi yang konsisten dari pemerintah nanti itu ketika menunda sampai 24 itu apa gitu. Karena ini akan dibaca oleh publik. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dev nih, bahwa dulu itu kenapa pilkada meskipun dalam masa pandemi harus dilaksanakan itu karena supaya tidak ada PLT gitu ya. Kalau sekarang justru 271 daerah akan di PLT, itu sangat tidak konsisten dan itu mengangkangi hak demokrasi rakyat menurut saya. Dan saya sepakat usulan Mas Devni tadi bagus itu. Jadi yang bagus kinerjanya itu bisa diperpanjang, yang tidak bagus memang di PLT kan. Persoalannya nanti parameter mengukurnya itu kalau kayak parameter yang dipakai di KPK karena berbeda ideologi kan langsung singkir itu gitu. Nah, apalagi di daerah-daerah yang basisnya bukan koalisi gitu kan. Oh itu selesai Pak gitu. Pasti langsung akan diselesaikan aja bahwa Anda tidak pro dengan pusat gitu atau tidak ada misalnya ya dirambu-rambu pakai yang itu akan menghabisi posisi-posisi di daerah yang lawan gitu kan, yang selama ini mungkin berseberangan dengan pemerintah pusat, itu selesai saja. Nah ini yang tidak baik menurut saya. Jadi kita ingin sebanyak mungkin masyarakat berpartisipasi untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah, dan pemerintahnya juga harus cermat, juga harus ya kalau orang bilang ya bil hikmahnya itu di mana gitu kan, bijaknya itu harus muncul di situ. Itu mungkin tambahan saya. Jadi PR-nya ini kan sebentar lagi kita akan melaksanakan seleksi untuk penyelenggara pemilu yang habis di April 2022. Kemudian setelah itu juga yang habis di pertengahan 2023. Ini si penyelenggaranya ya, penyelenggara di tingkat pusat itu dan provinsi seperti itu. Nah, orang-orang yang baru terpilih ini kemudian nanti harus menyelenggarakan pemilu serentak di 2024. Kita bisa bayangkan lah gitu ya. Bukan meremehkan mereka yang akan terpilih di 2022 maupun 2023, tetapi akan lebih bagus kalau tidak semuanya disatukan. Karena pilkada dengan pemilu dan pilpres itu berbeda rezim dalam konteks perundang-undangannya. Yang satu pakai undang-undang pilkada, yang satu pakai undang-undang pemilu, yang di situ nanti sengketanya di Mahkamah Konstitusi itu beriringan waktu. Kemarin kebetulan kami mengundang Prof. Saldi Isra dengan Pak Suhartoyo ke kampus, dua-duanya mengeluh gitu. Ini saja hanya pilkada 2020 itu sudah 131. Jadi hampir separuh lebih dari pilkada kemarin itu semuanya masuk ke MK. Nah, kemudian butuh energi gitu ya. Terus bagaimana nanti kalau beriringan waktu di 2024 itu suaranya MK gitu ya. Suaranya penyelenggara ya coba baca di 2019 gitu. Korbannya tadi Pak Gigin mengatakan 900-an gitu. Dan Presiden tidak pernah mengatakan duka cita. Justru Bawaslu yang kita minta untuk bendera setengah tiang waktu itu. Jadi kami di Jogja, aliansi guru-guru besar se-DIY minta ke Bawaslu supaya mengibarkan bendera setengah tiang untuk keprihatinan kita atas penyelenggara-penyelenggara pemilu yang meninggal waktu itu. Itu mungkin tambahan saya, Pak Gigin, makasih. Ya. Yang pasti kalau mereka yang berada di bagian kekuasaan berargumentasi bahwa kematian 900 orang itu wajar. Lalu mereka dari sekian mengaitkan jumlah dengan penduduk. rata-rata. Iya, saya kira ini suatu argumentasi yang sangat, ya kalau kata Pak Devni tadi, inkonsistensi logika yang tidak matching dengan kenyataan. Dan sekarang ini sudah ada Pak Abdul Rahman yang siap untuk mengajukan. Abdul Rahman Makmun. Silakan Pak Abdul Rahman Makmun. Terima kasih Mas. Ya, makasih Mas Gig. Prof. Nimah, Mas Devni, dan Mas Derby ya tadi ya. Dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu para narasumber. Yang pertama,
mengenai konteks demokrasi elektoral kita yang kita tahu sebenarnya sejak pemilu 2019 atau bahkan sebelumnya sebenarnya ini boleh dikatakan sebagai unmanageable ya, sesuatu yang hampir tidak bisa dikelola dengan normal karena tantangan soal skala yang besar gitu ya, baik itu di level pilkada maupun di level pileg maupun pilpres. Yang terpisah pun itu mengalami banyak problematika, apalagi disatukan. Memang di satu sisi serentak itu kan pemilu serentak pada waktu itu kan argumentasinya adalah untuk melakukan efisiensi, termasuk diantaranya pembiayaan dan sebagainya. Tetapi data-data yang kemudian muncul di 2019 ternyata tidak juga itu kemudian menjadi sesuatu yang efisien, baik dari aspek penyelenggaraan maupun dari aspek katakanlah bagi para peserta pemilu dalam konteks biaya kampanye atau biaya hal-hal yang lain ya yang terkait dengan pemenangan. Nah, ini satu hal, apalagi ketika itu kemudian diserentakkan baik pilkada, pileg dan ya pilpres dalam satu tahun yang sama. Ini semakin menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Devni sebagai inkonsistensi logika tadi itu. Jadi secara nalar pun ketika kemarin 2019 kita tahu unmanageable, apalagi kalau disatukan. Tetapi sejauh ini kan itu sudah menjadi keputusan baik di DPR maupun di pemerintah. Oleh karena itu, kalau ada sisa atau ada peluang untuk memperbaiki keadaan, atau setidaknya kalau kita mau bicara terus terang akan mengurangi kemungkinan jatuhnya korban, baik korban kemanusiaan maupun korban-korban yang lain dari aspek demokrasi, mestinya sih layak untuk dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, yang saya tanyakan secara spesifik, usulan konkret dari persoalan ini, apakah dalam bentuk perpu atau apa yang kira-kira bisa mengurangi kemungkinan yang tadi saya sebut sebagai unmanageable electoral tadi itu. Yang kedua, mengenai kekosongan jabatan kepala daerah. Apakah tidak ada alternatif lain selain saya lihat dari awal bahwa yang disodorkan adalah yang paling mungkin adalah perpanjangan. Kemudian Mas Devni kan mengusulkan yang tadi mengutip dari seniornya tadi bahwa kalau kepala daerah yang kinerjanya baik bisa dilanjutkan, kemudian kalau yang kurang baik bisa diganti atau diganti dengan penjabat gitu ya. Pertanyaan Prof. Nikmah saya kira tadi valid bahwa itu nanti akan ada problem soal parameternya gitu. Sekarang kalau seandainya usulan perpanjangan masa jabatan kepala daerah ini bisa dipertimbangkan, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini Presiden melalui Kemendagri, setidaknya untuk mengurangi tadi unmanageable atau mungkin bahkan korban dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi demokrasi. Terima kasih Mas Gigin dan semua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tambahkan satu lagi, saya kira penanya supaya lebih banyak yang tertampung, mengingat waktu sudah sangat mendesak, yaitu Ibu Ningrum Sulistiani dari IAIN Gorontalo. Ya, silakan Bu Ningrum. Silakan Bu Ningrum, sudah bisa di-unmute. Ya baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya, mengapa seorang bupati atau wali kota maupun gubernur yang terpilih ketika dia memiliki atau pernah menjadi tersangka malah tetap dilantik sebagai bupati, wali kota ataupun gubernur? Apakah ada dasar hukumnya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih.
Ya, mengingat waktu tinggal 15 menit lagi, saya kira sudah bisa langsung dijawab oleh narasumber. Sudah pertanyaan tadi banyak ke Ibu Nikmatul Huda dan Mas Devni dan juga Bang Gradi Nagara untuk melengkapinya. Tapi ingat waktu dibatasi tinggal 15 menit. Ya, makasih. Silakan. Mas Gigin. Jadi kalau menurut saya pertimbangan apa yang pas tepatnya bingkai yuridisnya itu Perpu gitu. Jadi yang itu yang harus dicari betul alasan oleh Presiden kenapa harus Perpu. Gentingnya di mana? Kenapa harus ditarik ke 24? Itu mungkin nggak bisa diungkapkan karena itu hal yang di luar gitu ya, di luar kekuasaan yuridis. Itu mesti politis gitu kan. Nah, tapi kalau tidak Perpu, lantas apa? Karena ini 271 gitu. Nah, kemudian penunjukannya. Ini kan nanti dia akan menjaga image bahwa dia itu orang demokratis gitu. Tetapi itu tidak mudah menjaga image seperti itu karena akan ditunjuk orang 271 ini dan siapa gitu. Jadi menurut saya payungnya tidak cukup kalau hanya kepres itu setelah diperpukan dulu bahwa pemilu di pilkada ditunda ke 24 itu Perpu. Tetapi kemudian siapa yang akan ditunjuk itu menggunakan keputusan Presiden gitu ya. Nah, ini sementara itu. Kemudian kenapa kepala daerah yang sudah terpilih tetapi kemudian terbukti tersangka kok tetap dilantik gitu ya. Karena begini, kalau dia belum dilantik itu baru terpilih namanya, belum definitif sebagai kepala daerah. Nah, kalau sudah kemudian dilantik menjadi kepala daerah, barulah nanti dia bisa ditersangkakan. Karena kalau masih belum dilantik, itu jawaban KPK dulu seperti itu. Kalau menurut masyarakat kan sebaiknya dia tidak digugurkan, tapi pilihan politiknya kan sah karena dia sudah dipilih menang. Nah, kemudian ketika kemudian terbukti dia sebagai katakanlah tersangka dia orang yang korup katakanlah begitu, setelah terpilih nanti kemudian dia sudah dilantik, berarti dia sudah sah menyandang sebagai kepala daerah. Kemudian barulah ditersangkakan di situ karena menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kan dia harus mendapat predikat dulu sebagai kepala daerah. Kalau terpilih kan belum dapat disebut sebagai kepala daerah karena belum ada pelantikannya. Itu mungkin jawaban saya yang untuk Kuning Room. Kalau yang yang satu lagi dari Mas Abdurrahman tadi, kekosongan kepala daerah alternatifnya apa gitu ya. Kalau sekda kok saya kurang sepakat gitu ya, karena waktunya panjang sekali. Dan sekda itu di depan DPRD kan dia nggak bisa itu duduk setara karena dia hanya sekedar sekretaris daerah. Tidak akan, itu bisa jadi bulan-bulanan bagi DPRD nanti gitu. Nah, ini karena apa? Karena menyangkut persoalan APBD-nya siapa ini yang bisa mengendalikan? Program-program di daerah siapa supaya tidak terjadi korupsi? Jangan-jangan nanti berulang korupsi DPRD-nya karena ada kekosongan jabatan yang strategis itu gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya mengkhawatirkan kekosongan itu harus diisi itu di situ gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Gigin. Langsung ke Bung Devni aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Tadi sebenarnya yang disampaikan Prof. Nikma itu sudah sangat bagus ya dan menjawab apa yang sudah ditanyakan. Sebenarnya ide Perpu tadi sudah kita bahas dan apa yang menjadi alternatif sejauh ini memang alternatif yang paling murah dalam pengertian paling mudah ya secara prosedural, tidak banyak makan waktu, tidak menggeser fokus, yaitu hanya perpanjangan masa jabatan. Dan itu tidak ada pilihan lain bagi pemerintah yang kalau Presiden Jokowi ingin membuktikan dirinya demokratis dan tidak menindas lawan politik potensial, beliau harus ambil opsi ini seperti itu. Nah, selain Perpu sebetulnya bisa juga mengajukan revisi undang-undang, masukan itu ke dalam prolegnas bersama DPR, membahas revisi satu pasal saja, tidak perlu banyak, dan itu bukan proses yang rumit seperti itu. Satu pasal saja untuk memperpanjang. Dan saya pikir konstelasi DPR akan lebih bisa menerima ini. Kenapa? Karena bagi mereka itu juga melindungi kepentingan mereka kalau mereka ingin mengubah peta koalisi di 2024. Mungkin Mas Gradi yang dari politik mungkin bisa memberikan pandangan khusus itu ya. Tetapi saya membayangkan kalau
pasal 201 itu kalau presiden di ayat terakhir ingin mengubah pengisiannya dari jabatan pimpinan tinggi atau JPT ke memperpanjang masa jabatan, itu bukan hal yang akan para anggota DPR akan resisten dengan itu. Kenapa? Karena itu mereka ingin mengamankan posisi itu di daerah, dan seperti yang kita tahu bahwa kalau walaupun ada otonomi daerah, sebenarnya kita konstruk masalah kita itu sentralisasi itu ada pada partai politik. Kenapa? Karena partai politik kita sangat sentralistik. Jadi walaupun kita sudah mendelegasikan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi mereka yang memangku jabatan politik itu banyak pilihan-pilihan peta koalisi yang banyak ditentukan oleh DPP partai politik seperti itu. Dan jadi ini sebenarnya adalah hal yang sangat sentralistik, yang kalau peluang ini diambil oleh presiden, kalau beliau punya etikat baik, mengajukan revisi satu pasal saja, nggak perlu keseluruhan, itu bukan hal yang rumit gitu ya. Dan DPR tentunya kalau mereka sadar dengan kepentingan politik mereka di daerah dan peluang perubahan konstelasi politik di 2024, mereka akan ambil opsi itu, mereka akan setujui gitu. Jadi saya pikir dua mekanisme itu yang paling mungkin dilakukan, dan kalau either way mau apa aja yang dipilih, presiden tinggal melakukan kepres memperpanjang masa jabatan, dan itu masuk sebenarnya dalam terminologi penjabat ya, yang biasa dilakukan selama ini. Dan kalau boleh tadi Pak Gigin, saya mohon izin, di sini ada satu pertanyaan dari KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini sebenarnya menarik, ada di Q&A. Jadi intinya sebenarnya kan memang selama ini jabatan kepala daerah itu memegang posisi sebagai PPK ya. Dia sebagai pejabat pembina kepegawaian, yang itu ditengarai sering memunculkan masalah mutasi-mutasi pegawai selepas dia terpilih seperti itu, selepas dia menjadi kepala daerah. Walaupun ini sudah dipagari Undang-Undang ASN, memang ini terjadi dalam berbagai skala dan jenis masalah mutasi dan juga bahkan mutasi ke arah non-job seperti itu ya. Dan ini merugikan ASN di daerah. Jadi terhadap Mas Noval dari KSN, memang selama ini kampanye yang selalu kita lakukan adalah usulan agar posisi PPK itu seharusnya tidak dipegang oleh kepala daerah, tetapi paling tinggi setara dengan sekretaris daerah. Jadi harus dipegang oleh sesama aparat birokrasi, bukan oleh politik. PPK itu di tangan kepala daerah itu melembagakan kooptasi politik terhadap birokrasi. Dan siapapun yang mengisi posisi itu, katakanlah JPT, jadi misalnya diambil opsi pengangkatan JPT untuk mengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya, maka hal politis juga akan dilakukan di dalam birokrasi. Kenapa? Karena birokrasi juga berpolitik di daerah seperti itu. Jadi yang paling mungkin adalah PPK itu harus dipindah ke sekretaris daerah, dan kemudian mekanisme untuk perubahan posisi ya, misalnya mutasi atau demosi aparatur sipil negara, itu harus dilakukan dengan kombinasi mekanisme pengawasan, apakah itu pengendalian intern dan juga pengawasan dilakukan oleh kementerian. Saya pikir ini bisa jadi satu topik tersendiri, tetapi yang jelas kalau ingin melindungi kepentingan ASN di daerah, itu tidak bisa dijawab dengan pengangkatan JPT untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong. Justru mereka hanya meneruskan tradisi lama, kooptasi kepentingan politik. Cuma bedanya adalah kalau kemarin kooptasi kepentingan politik oleh elected official hasil pilkada, sekarang ada kepentingan politik pemerintah pusat yang dibawa-bawa ke daerah, dan ASN di daerah harus tunduk dengan itu. Saya pikir ini pertanyaan bagus dan sangat representatif ya terhadap solusi-solusi yang kita hasilkan, dan saya pikir ada beberapa pertanyaan terkait dengan hal itu juga. Baik, saya pikir itu saja dari saya, Pak Gigin. Mungkin dari saya kembalikan kepada Pak Gigin forumnya. Masih mute Pak Gigin. Ya, saya langsung ke Bung Grady Nagara nih. Kita masih punya waktu 5 menit. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Saya hanya melengkapi ya. Jadi memang kalau kita mengambil pilihan mengangkat pejabat itu terlalu sulit, karena kenapa? Karena kita tuh masanya tuh setahun. Yang 2023 berarti 1 tahun, yang 2022 2 tahun. Itu bayangkan
kita nggak bisa gitu loh menggunakan pengangkatan pejabat itu kalau dengan waktu yang terlalu lama, karena kita harus ingat bahwa yang namanya ngangkat pejabat atau mungkin dalam bahasa yang kita kenal PLT, PJS, dalam berbagai bahasa lainnya itu masanya terbatas. Bahkan sebenarnya kalau menurut saya paling lama itu 6 bulan sebetulnya harusnya. Kalau kita mau angkat kayak gitu, nggak bisa lebih dari itu. Sulit. Logiknya itu nggak bisa masuk dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua buat saya, ini gimana caranya pejabat ini ngadepin DPRD gitu loh. Yang tadi sebenarnya Mas Devni sudah nyinggung, ini masalah politik. Gimana dia mempertanggungjawabkan misalnya APBD tahunannya kepada DPRD, yang itu sebenarnya tugasnya si kepala daerah gitu loh. Ini cukup sulit, dan saya juga sepakat sebenarnya dengan Mas Devni ya, bahwa ketika diperpanjang ya, lagi-lagi nih sebagai pilihan yang sebetulnya nggak enak juga ya memperpanjang kepala daerah, tapi ini adalah pilihan yang paling dekat dengan demokrasi. Ini juga sebenarnya jadi jalan juga sebenarnya untuk partai-partai politik di tingkat lokal itu untuk kemudian melihat peta koalisinya lagi gitu kan, untuk memperpanjang pas lagi, karena kalau tiba-tiba diangkat kayak gitu nggak ada kesempatan buat partai lain untuk bisa ikut berkontestasi secara adil. Menurut saya itu ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Gigit. Iya, dan koalisi ini sekarang juga sedang menjadi hot topics di mana-mana. Koalisi untuk pembentukan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Dan di dalam koalisi ini selalu ada kecurigaan. Karena pada dasarnya koalisi ini menurut amatan atau pandangan atau cara berpikir negatif orang-orang, kebanyakan orang, itu sebenarnya tujuannya hanya harta dan tahta aja gitu. Ini satu pandangan yang sangat sinis. Tapi mudah-mudahan opini juga nggak benar. Para politisi kita untuk kepentingan masa depan sekarang sudah lebih membaik. Artinya mereka tidak lagi sejalan dengan kemunduran demokrasi yang telah terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Juga meningkatnya indeks korupsi kita yang terus naik belakangan ini. Apalagi sekarang ditambah lagi berita mengenai seperti kata Bung Devni tadi, rest in conflict KPK, bukan rest in peace. Dan mengingat waktu sudah betul-betul sudah habis, tinggal beberapa menit lagi, saya akan kembalikan ini kepada penyelenggara, yaitu next policy, apakah masih bisa ditambah atau tidak. Sebenarnya tetap ada harus selesai jam 5. Yang sudah ditulis di Q&A itu ada 12 pertanyaan sudah saya ketik, tapi ini ternyata masih banyak. Ada beberapa pertanyaan juga khusus buat Prof. Nima juga itu, Bu. Iya. Jadi bagaimana ini sebagai organizer next policy? Mungkin masih bisa Pak dilanjut. Masih bisa dilanjut, karena ini juga ada yang ingin bertanya lagi nih, antara lain Bapak Syah Rindra Dharma dan Waroko Hakim. Saya silakan Pak Syah Rindra Dharma dulu untuk mengajukan pertanyaan ataupun komentarnya. Silakan Pak Syah. Silakan Pak Syah, sudah di-unmute. Halo Pak Syah. Atau Pak, udah muncul kan Pak Syah? Atau Pak Waroko Hakim? Silakan. Pak Waroko Hakim, silakan, sudah di-unmute. Syahrindra Dharma mungkin. Ya, Pak Syahrindra Dharma, silakan. Mana? Sudah on kah? Nggak ada juga Pak Hamdan Kusen, atau Q&A yang ada, yang sudah kelihatannya sudah dibaca dan dipersiapkan oleh Bung Devni. Mungkin terlalu lama menunggu, jadi ketika waktunya tiba untuk bertanya, mereka sudah keburu mungkin Pak Hendri siap-siap Muhammad untuk buka tadi. puasa. Kenapa? Tadi Pak Hendri Muhammad dari tadi. Nah ini Ya, silakan. Silakan kalau sudah siap.
Karena selain Nah itu ya, yang udah. silakan Pak. Halo, Halo. selamat sore Bapak Ya. Ibu. Sore. Nama saya Henry Muhammad, saya dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Bu. Ya. Kebetulan di tempat kami ini ada 7 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada di 2022 ya. Ya. Dan satunya itu pemilihan gubernur. Nah, jadi yang menarik itu adalah yang pertama tadi kan kita bicara dalam porsi penyelenggara dan kebijakan yang mengikatnya. Kalau saya kepinginnya diskusi masalah kawan-kawan pemilih termasuk saya sendiri, tidak sedikit kalau setiap kali pilkada itu kan biasanya antara partai itu kan berkoalisi ya Bu ya. 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 Kemudian koalisi para partai ini biasanya nyambung antara yang ada di daerah sama yang ada di tingkat 1 sama yang ada di tingkat 2. Atau bahkan juga nyambung kalau di tingkat pemilihan presiden. Nah, dengan begini kan tentu akan ada perubahan karena kursi DPR pada setiap daerah, baik itu yang ada di provinsi maupun di kabupaten kan tentunya ada perbedaan. Sehingga besar sekali kemungkinan kalau di provinsi itu mereka berkoalisi, tetapi di daerah itu mereka justru berkompetisi. Ya. Nah, yang bikin bingung itu adalah pemilih. Karena pemilih selama ini kan kalau kita lihat golongan pemilih itu ada yang benar-benar pemilih 100%. Ada yang sebenarnya itu adalah mereka yang bekerja untuk partai politik, ada yang mereka itu memang orang-orang yang sejatinya jadi konsultan, baik secara profesional maupun musiman. Nah, yang kita pikirkan, saya membayangkan begitu banyak konflik horizontal di tengah pemilih, selain banyak tim sukses, banyak sukarelawan, yang kalau di provinsi mereka gabung, tapi di kabupaten mereka berkompetisi. Dan saya ngelihat dengan fenomena pemilu kada serentak yang seperti itu, kompetisinya itu bakal jadi seru dan serunya itu ke arah negatif, Pak Bu. Yang itu yang saya khawatirkan. Justru bukan tujuan kita itu dengan adanya pemilu kada serentak itu justru bukan memperkecil konflik, memperkecil biaya dan cost. Justru saya menganggap bahwa unsur disintegritas di tengah pemilih itu jadi lebih kompleks. Nah, saya ini minta tanggapan antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Gimana nih kira-kira cara kita untuk mensiasati, karena ini akan jadi kerja keras banyak pihak termasuk aparatur keamanan negara ya. Dan ini akan jadi problem banyak pihak yang concern terhadap situasi kondusif sosial masyarakat di sekitarnya. Di tempat saya itu pemilihan RT aja konfliknya bisa seru Pak Bu. Apalagi kalau di 5 tingkat itu terjadi pemilihan serentak, itu bisa ajaib sekali konfliknya. Itu bukan hanya konsultan, para dukun juga bakal turun gunung. Pak Bu, Ya oke Pak, menarik terima sekali. kasih. Iya. Jadi apa yang membingungkan misalnya kalau di Jakarta PKS bertarung melawan PDIP, di daerah PKS bersekutu dengan PDIP. Wah ini kan jadi ruwet. Jadi saya pernah ketemu sama orang satu rumah di ada bendera-bendera kampanye beberapa partai. Saya kenapa kok begitu? Ya karena kalau untuk pilpres kan saya orang partai ini, saya harus kerjasama sama itu. Untuk pilkada sama yang ini. Waduh pusing. Mungkin ini paling unik di dunia. Bagaimana nih Prof Nikmat? Bener nggak? Oke, sedikit saja tanggapan saya. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin diperjuangkan oleh partai politik itu apa dalam konteks kepentingan daerah gitu kan? Kalau dia hanya berbicara kepentingan partainya saja, tapi pembangunan di daerah tidak dipikirkan, nanti lagi-lagi seperti Pak Gigin, yang bisa masuk dalam kompetisi itu hanya orang-orang kaya, Pak. Gitu. Orang yang punya kompetensi untuk bisa memimpin tapi congpes ya nggak bisa gitu kan. Nah lagi-lagi nanti berarti daerah itu akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sebenarnya dari sisi kapabilitas dan kapasitas dia itu mungkin belum layak banget, tetapi karena kepentingan politik hanya dia yang ingin didorong. Nah ini jadi persoalan. Dan apa yang dikatakan Pak Gigin itu benar. Kan dulu diharapkan 2019 itu ada kotel efek ya, bahwa kalau yang presidennya ini maka di daerah juga begitu. Nah kalau besok diserentakkan itu buyar Pak itu. Karena seperti tadi bisa jadi di Jakarta itu mereka berhadapan, di daerah mereka bersekutu gitu.
Jadi ini yang keragaman di tempat kita itu sangat menarik untuk dipelajari gitu ya. Kalau kemudian diseragamkan begitu saja semuanya dengan PLT, itu hak masyarakat pasti tercederai Pak di situ. Kok jadinya itu gitu ya? Kok jadinya itu gitu. Jadi itu saja tanggapan saya. Dan pada akhirnya opini publik yang menyebut mereka itu kan cuma ngurusin harta dan tahta aja. Ini bisa menguat nih kalau begini. Iya, ini yang pakar politiknya nih, Bung Gradi gimana nih melihatnya? Iya, Pak. Kalau menurut saya ada dua hal ya kalau kita ngelihat masalah ini. Yang pertama, secara umum buat saya ini ada di sistem politik ya. Karena gini, Indonesia itu kan kita multi partai ya. Dan juga di satu sisi presidensialisme. Itu dua hal itu aja sebenarnya itu udah nggak masuk sebetulnya. Nggak nyambung gitu ya, Prof. Dima ya. Karena harusnya kalau kita mau multi partai itu parlementer. Kalau kita mau presidenisme, partainya itu cuma dua. Makanya kenapa koetel efek di Indonesia itu nggak jalan? Karena ini gitu loh. Gimana orang pilihannya partainya ada banyak, koalisinya ada banyak, yang dipilih cuma beberapa orang di presiden, terus ucuk-ucuk ketika kita milih presiden, partai itu yang kita pilih itu susah gitu, makanya nggak jalan. Dia koetel efek itu akan jalan di negara-negara yang dua partai, negara-negara yang cuma punya dua partai. Nah, itu masalah yang buat saya jadi problem juga. Dan di tingkat lokal kan sebenarnya praktek itu juga terjadi gitu, masalah tarik menarik. Bahkan sebenarnya kan presidensialisme kita juga nggak fully presidensialisme. Karena apa? Karena kekuatan dari partai politik di parlemen itu juga kuat dalam tarik menariknya dengan eksekutif, bahkan di tingkat lokal. Itu buat saya yang pertama. Yang kedua adalah ini masalah ideologi partai. Kenapa? Kalau kita mau bicara ideologi, mana partai politik yang paling ideologis? Saya rasa mungkin nggak ada. Kalaupun ada, itu hanya basis massa. PKB, PAN, PKS itu adalah basis massa Islam, bukan partai Islam. Dan partai-partai nasionalis lain itu sebetulnya bukan partai nasionalis. Karena kalau kita mau merujuk partai nasionalis, merujuk itu PNI dulu, zaman dulu. Dan yang sebenarnya udah nggak masuk sebenarnya dengan logik yang partai-partai sekarang itu udah nggak masuk. Makanya kenapa kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat ya praktek koalisi di level nasional, provinsi, kabupaten, kota itu udah beda-beda. Karena apa? Karena ideologinya blur, nggak jelas. Semua itu mereka hanya berdasarkan kepentingan masing-masing. Kalau di lokal, saya mau berkoalisi dengan partai ini, misalnya di satu daerah, misalnya PKS dengan PDIP, kita koalisi yuk, karena ini menguntungkan buat di lokal itu. Tapi ini nggak akan berlaku logik yang sama untuk di nasional. Karena itu tadi, ideologinya nggak jelas gitu, blur, nggak masuk. Di satu sisi juga, Bapak Ibu semua, buat saya, partai politik itu harusnya walaupun ideologinya dia blur gitu ya, tidak jelas, mestinya kita tuh sebagai pemilih ya, sebagai perspektif pemilih itu juga bisa melihat fenomena ini tuh sebagai hal yang lebih bijak gitu ya. Karena kalaupun kita memperhatikan, ini sulit juga pemilih ya, karena kalau saya perhatikan kan misalnya bercandaan-bercandaannya kalau di Jakarta itu ada partai saling berantem, itu ujung-ujungnya pasti bilang, oh di sana temenan kok gitu. Ini kan jadi nggak masuk, buat pemilih juga bingung gitu kan, pemilih kayak gimana. Makanya buat saya harusnya pemilih juga yang bisa menilai bagaimana partai-partai ini berideologi gitu ya, bagaimana partai-partai ini bekerja. Jadi buat saya itu yang jadi persoalan. Terima kasih Pak Gidi. Dan pemilih pun juga makin cerdas, mereka tidak melihat partai politik itu sebagai alat bagi mereka untuk membangun masa depan yang cerah bagi keseluruhan warga Indonesia, tapi mereka sekedar melihat partai-partai politik itu sebagai sumber rezeki sesaat. Ya, betul. Karena kita lihat amplop itu kan udah suatu kenyataan yang nggak bisa ditolak lah, omong kosong kalau politik. Pemilih kan akan memilih yang ini Pak, yang menguntungkan dia gitu loh. Jadi kalau daerahnya dibangunin jalan, dapat uang, ya itu yang dipilih gitu kan. Iya, yang amplopnya paling tebel kan. Iya. Bagaimana Bung Devni? Ya sebenarnya ya ini ya itu Pak. Artinya sebenarnya kita selama bertahun-tahun ini mencoba memperjuangkan supaya kita bisa melakukan pembenahan terhadap partai politik. Tapi memang ini tidak bisa sendiri-sendiri, ini harus serentak semua. Kita membenahi sistem pemilu, ya, partai politik, ya, kemudian
membenahi pilkada juga, iya itu harus satu paket. Nah selama ini memang upaya ini terganjal dengan bahwa hal ini dimajukan sendiri-sendiri seperti itu, sehingga kita kehilangan berbagai kesempatan untuk melakukan pembenahan atau reformasi sistem pemilu dan partai politik. Yang cukup berhasil adalah soal upaya untuk menyerentakkan antara DPRD dan kepala daerah, walaupun itu belum terjadi ya melalui pilkada serentak. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah soal, saya nggak tahu ini kalau melihat peta kulturnya, memang kultur kita itu termasuk masyarakat yang pragmatisme politiknya tinggi gitu ya. Dan tapi juga dikombinasikan dengan orientasi pada pemenuhan subsisten, keamanan, pemenuhan pangan yang memang masih belum beres, sehingga hal-hal demikian di negara manapun yang mengalami kombinasi dua hal ini itu akan menjadikan reformasi partai politik tidak bisa berjalan sekalipun masyarakat sudah teredukasi politik secara baik. Tapi lagi-lagi memang itu tugas kita bersama organisasi masyarakat sipil untuk melakukan mengencangkan civic education ya, supaya tekanan kepada pengambil kebijakan itu semakin kuat lagi, terutama dalam isu yang sekarang kita bahas. Begitu Pak Gigin, terima kasih. Ya, oke. Saya kira waktu sudah lewat jauh nih. Dan saya akan kembalikan kepada penyelenggara atau pemilik acara ini. Yang pasti sekarang ini para partai-partai politik ini perlu belajar definisi oposisi dan koalisi. Karena ada yang berkoalisi tapi mulutnya itu lebih kejam dari oposisi. Ya kan? Aduh, ada yang oposisi tapi lebih bersahabat daripada yang berkoalisi. Nah, oke. Saya hampir saja mengatakan para pecinta Brafus di mana saja Anda berada. Hampir. Ya oke, saya kembalikan kepada pemilik acara ini untuk menutup atau mungkin ada program-program lain. Silakan. Iya, terima kasih Pak Gin atas telah memandu acara Dialog Nasional ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Sangat berkesan dialog hari ini dan juga banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Kami mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Untuk informasi bagi Bapak Ibu yang telah belum mengisi absensi, silakan mengisi di kolom chat sebelum kita akhiri acara ini. Dan izin juga Bapak Ibu narasumber dari peserta juga meminta PPT atau materi yang telah diberikan dari para narasumber. Mungkin kita cukupkan saja. Ya. Kita akhiri dengan sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Gigin, Pak Sefni, Mas Brady. Terima kasih. Ya Mas. Siapa tadi? Mas Ready. Pokoknya asik banget nih. Setelah bicaranya dahsyat. Ready siapa ini? Tapi siapa Mas namanya? Ini dia ya. Oh dia Ulhak. Terima kasih banyak dia. Ya. Terima kasih Pak Fitra. Bisa jumpa di forum yang lain sama Pak Gigin. Waalaikumsalam. Semuanya. Maaf Bapak Ibu yang belum sampai saya end meeting ya.